Dul, Ya bang, kenapa? mogok mang. Boleh gak kalau numpang? Boleh sih, tapi bantu dorong dulu ya. Ya. Siap. Ternyata Pak Ono dan kawan-kawannya mau nyari kerang batak. Wah, pas banget. Aku baru selesai kerja, malah diajak sekalian. Asik, Pantai Madasari, I'm coming. Ayolah, tancap gas langsung. Hewan bercangkang ini ada di sekitaran pantai. Biasanya di area pasang surut air laut. Jadi kalau mau cari ya harus menunggu air laut surut dulu. Nah, pas nih waktu aku, Pak Ono dan kawan-kawan datang, pas air sedang surut. Kerang batak menempel di karang-karang. Biasanya tersembunyi di antara ganggang. Mata kita harus jeli mencarinya ya. Kalau mau ambil kerangnya, tinggal dicungkil. Bentuknya menyerupai kerang hijau yo. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan berwarna merah batak. Sekali congkel, bisa dapat sekelompok kerang dalam bentuk seperti untayan. Satu untai bisa 10 kerang atau lebih. Walaupun sedang surut, tetap harus hati-hati. Soalnya bisa kena kejar ombak seperti ini. Kata Pak Ono, kerang batak mau diolah sama teh Winda jadi kue mendut. Biasanya kue mendut berwarna hijau pandan, tapi kalau mau warna lain boleh banget. Misalnya warna merah muda dari buah naga. Caranya dengan memeras daging buah naga, kemudian tinggal ambil air perasannya. Kalau adonan kuenya terbuat dari tepung ketan dan santan. Aduk sampai rata yo. Kasih garam dan gula dikit aja untuk perasannya. Lalu bagi adonan menjadi 2 dan diberi pewarna. Untuk bumbunya sudah disiapkan teh Winda yo. Bawang putih dan bawang merah diulek sampai halus. Yang suka pedas, monggo ditambah cabai rawitnya sesuai selera saja yo. Jangan lupa tambah garam dan gula secukupnya. Beri jahe untuk mengurangi aroma amis kerangnya. Ini bataknya bawa ke Neng Tami, direbus semua. Oh, saya mau ngambil lagi. Oh, direbus semua ini? Ya. Ya.
Sama seperti jenis kerang yang lain. Kerang direbus dengan sedikit air. Selama direbus, kerang akan mengeluarkan air sendiri. Oh iya, jangan lupa dibolak-balik yo. Kalau cangkangnya terbuka, tandanya kerang sudah matang. Tinggal keluarkan daging dari cangkangnya. Ngomong-ngomong, siapa yang suka seafood? Makanan yang satu ini gak cuma enak yo, tapi juga kayak manfaat. Kandungan asam lemak omega 3-nya mencegah resiko penyakit jantung. Kerang juga kaya zat besi yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Jadi bisa terhindar dari anemia. Asam amino esensialnya membantu meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh serta metabolismenya. Kerang bataknya udah. Udah, tinggal kecil kita. Oh ya udah, mau saya nunggu dulu. Oh, ya dah. Kita buatnya. Oh, makasih bro. Tumis bumbu dengan api sedang. Kalau sudah setengah matang, masukkan kerangnya. Aduk hingga tercampur rata dengan bumbu yo. Tambahkan irisan cabai sekaligus daun jeruk. Aroma daun jeruk akan mengurangi amisnya kerang. Ini dia, tumis kerang siap jadi, isi kue mendut. Daun pisang dibentuk kerucut seperti ini yo. Kemudian letakkan sejumput adonan dan tumisan kerang secukupnya. Lalu tambahkan lagi adonan sampai tumisan kerang tertutup. Selanjutnya, lipat daun sehingga bungkusnya menyerupai bentuk limas. Kalau sudah gini, artinya siap dikukus. Perlu waktu sekitar 15 menit supaya kue mendut matang. Setelah matang, kue mendut bisa langsung disajikan. Bisa juga dikupas daun pembungkusnya. Yeay, sopo yang penasaran dengan icip kue mendutnya? Biasanya kan kue mendut rasanya manis, tapi yang ini gurih pedes. Lima, mindul. Lima. Ini isian Batak tadi nih. Iya. Iya, Wih. iya dong. Ayo Pak, monggo lo dicoba kue mendut gurih isi kerang Bataknya. Rasanya jos. Habis capek kepanasan cari kerang, terbayar dengan rasa kue mendut yang yahut. Ya, ini yang bikin wangi itu daun jeruknya. Oh, pakai daun jeruk loh. Iya, enak sekali.
Masyarakat Indonesia sudah mengenal beras menjadi salah satu makanan pokok yang selalu hadir dan disajikan di meja makan sebagai nasi, tak terkecuali bagi warga Karawang. Perjalananku kali ini akan membantu membuat salah satu jajanan tradisional khas Karawang yang terbuat dari butiran biji tumbuhan dengan nama ilmiah Oryza sativa ini, yaitu bubur salang aren. Ibu Ija adalah salah satu pengrajin kue di Desa Cinta Laksana di wilayah Karawang Selatan yang mewarisi resep tradisional olahan beras turun-temurun dari keluarganya dalam membuat salang aren. Hampir seminggu sekali Ibu Ija mendapat pesanan untuk membuat resep tradisional yang hampir punah ini. Salang aren merupakan olahan bubur khas Karawang yang proses pembuatannya masih sangat manual atau tradisional. Beras yang telah aku cuci tadi harus direndam dan didiamkan semalaman untuk kemudian ditumbuk hingga halus guna dijadikan tepung basah sebagai bahan dasar olahan ini. Salah satu keunikan dari proses pembuatan salang aren adalah bahan campuran adonannya. Meski sudah menggunakan tepung beras, namun salang aren juga menggunakan nasi di dalam adonannya. Nasi di sini berfungsi sebagai pengganti tepung tapioka, yaitu agar campuran adonan lebih terikat serta kenyal saat dimatangkan nantinya. Kemudian, agar lebih mengembang, air apu atau air kapur pun ditambahkan sebagai campuran adonan. Dan tak lupa sedikit garam supaya adonan lebih gurih. Proses pembuatan bubur salang aren sebenarnya tidak jauh beda dengan tahap pembuatan bubur sumsum. Hanya saja agar lebih menarik dan harum, sembari diaduk dan bahan tercampur rata, adonan ditambahkan air perasan daun suji sebagai pewarna alami serta inovasi pada bubur salang aren buatan Ibu Ija ini. Dinamakan salang aren karena bubur berbahan dasar utama dari beras ini menggunakan gula aren sebagai bahan utama saus atau kuahnya. Supaya tidak gosong, campuran santan dan gula aren terus diaduk hingga gula larut ke dalam santan. Setelah gula aren terlarut dan cair sempurna, barulah kemudian santan pun ditambahkan. Terus diaduk hingga tercampur merata, serta santan mengental dan mendidih. Bu, adonannya udah jadi nih, Bu? Udah citak aja. Selain itu, layaknya dalam proses pencetakan olahan cendol, adonan tepung beras dibentuk dengan alat cetakan tradisional yang sederhana dari kayu atau bambu yang biasa dikenal dengan sebutan sasak oleh masyarakat Sunda. Selanjutnya, setelah tercampur, semua bahan terus diaduk agar kuah santan tidak gosong dan lengket hingga adonan beras matang. Bubur yang dikenal akan cita rasanya yang manis dan gurih ini biasa dihidangkan dan dinikmati ketika hangat dengan tambahan taburan bawang goreng. Aroma bawang goreng yang sangat khas seolah semakin menambah selera serta sensasi cita rasa yang berbeda dengan olahan bubur manis lainnya.
Kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung beras sebagai bahan dasar utamanya berpadu dengan kuah santan dan gula aren menjadikan bubur ini cukup tinggi kalori. Tak heran bila dulu bubur sarang aren merupakan olahan tradisi yang selalu disajikan warga ketika usai panen padi atau ketika selepas pulang kerja dari ladang untuk dimakan bersama-sama keluarga. Aku cukup beruntung bisa menikmati olahan tradisional khas Kerawang yang mulai tersisihkan atau hampir punah ini bersama warga lainnya.